Salam, Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Ketika Berada di Gurun. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Gurun Namib terletak di sepanjang pesisir barat Namibia, Afrika Selatan, dan dikenal sebagai salah satu gurun tertua di dunia dengan usia diperkirakan mencapai 55 hingga 80 juta tahun. Panjangnya lebih dari 2000 km, namun curah hujannya sangat rendah. Di banyak wilayah hanya beberapa milimeter per tahun. Bahkan ada area yang bertahun-tahun tidak menerima hujan sama sekali. Sumber kelembapan utama Gurun Namib bukanlah hujan, melainkan kabut dingin dari Samudra Atlantik yang bergerak ke daratan hampir setiap pagi. Kabut ini memberi embun tipis bagi serangga, reptil, dan tumbuhan unik seperti Welwitschia mirabilis yang mampu bertahan hingga ribuan tahun. Gurun ini juga memiliki bukit pasir merah raksasa dengan suhu siang hari yang bisa sangat panas dan malam yang jatuh drastis menjadi dingin. Dalam kondisi seperti ini, manusia hampir tidak mungkin hidup menetap secara alami. Tidak ada sumber air tawar yang mudah diakses. Tanah tidak mendukung pertanian dan iklimnya terlalu ekstrim. Manusia hanya dapat berada di Gurun Namib secara sementara atau di tepinya saja. Itu pun dengan dukungan teknologi modern seperti desalinasi air laut. Gurun Namib bukan tempat untuk ditinggali, melainkan tempat yang harus dilewati. Sebuah bentang alam yang sunyi, keras, dan kering, namun tetap menyimpan kehidupan tersembunyi. Karena itu, Gurun Namib sering dipandang sebagai gambaran nyata tentang musim kering, kondisi yang tampak mustahil, tidak ramah bagi manusia, tetapi tetap berada dalam lingkup pemeliharaan Sang Pencipta. Dalam Alkitab kita mendapati bahwa padang gurun memiliki makna rohani yang berlapis, dan makna itu dekat dengan perjalanan hidup kita. Gurun sebagai tempat ujian dan pemurnian tampak dalam kesaksian Musa tentang Israel dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Dan dalam pengalaman Yesus yang dicobai sebelum pelayanannya dimulai dalam Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Gurun sebagai tempat ketergantungan total mengingatkan bagaimana umat hidup dari mana setiap hari dalam Keluaran 16 ayat yang keempat. Melalui Nabi Hosea, gurun menjadi ruang keheningan dan perjumpaan, tempat Tuhan berbicara ke hati umatnya, sebagaimana juga Musa menjumpai Allah di Median. Lewat nubuat Yesaya, gurun dipahami sebagai masa persiapan dan pengharapan di mana Tuhan membuka jalan di tanah yang kering. Karena itu, ketika hidup kita terasa seperti gurun, kita diajak melihatnya bukan sebagai akhir, melainkan bagian dari perjalanan iman yang harus dilalui.
Jika hari-hari ini hidup terasa kering dan sunyi, jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan Anda. Izinkan musim gurun membentuk kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada Tuhan, bukan kepahitan. Belajarlah berjalan setahap demi setahap, setia pada firman dan doa meski tanpa rasa. Ingatlah, gurun bukan tempat menetap, tetapi jalan yang Tuhan pakai untuk menuntun Anda ke musim yang baru. Kata-kata bijak. Gurun mengajarkan kita bahwa iman sejati tidak hidup dari kelimpahan, melainkan dari kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, tuntunlah kami saat kami berjalan di musim kering kehidupan. Ajari kami percaya setia dan berharap hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi kekuatan iman bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.